Hola Mina. Setelah kemarin kita sudah membahas Boruto to Blue Vortex chapter 28 versi ofisialnya. Kali ini saya akan membuat reviewnya. Kita akan bahas hal apa saja yang menarik atau akan menjadi menarik di masa depan. Dan juga teori apa saja yang bisa kita kembangkan dalam chapter 28 itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Dalam chapter 28 ini, akhirnya Boruto menunjukkan karma dan menggunakannya untuk pertama kalinya sejak era Boruto to Blue Vortex. Boruto kali ini dengan percaya diri menggunakannya untuk menyerap serangan Momoshi karena kesepakatan dengan Momoshiki kemungkinan sudah terjadi. Momoshiki sudah menerima tawaran Boruto yang akan memberikan tubuhnya setelah Boruto berhasil mengalahkan Jura dan yang lainnya. Sementara sebagai gantinya, Momoshiki akan meminjamkan kekuatannya kepada Boruto untuk mengalahkan Jura itu. Kesepakatan ini sebenarnya win-win solution, tapi ini seperti sebuah misi bunuh diri bagi Boruto. Karena jika dia berhasil mengalahkan Jura, bisa dikatakan juga dia dalam artian akan mati karena tubuhnya dikuasai oleh Momoshiki. Nah, pertanyaannya, kenapa Boruto rela menyerahkan tubuhnya? Apakah dia tidak berpikir jika Momoshiki menguasai tubuhnya, maka bencana baru akan muncul? Karena mau bagaimanapun, Momoshiki masih punya dendam kepada manusia setelah kekalahannya dulu. Ditambah dia punya mimpi untuk memakan buah cakra. Bukankah itu menjadi masalah baru yang bahkan jauh lebih besar? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pertama, Boruto memang sudah berniat menyerahkan semua sisanya kepada Kawaki. Janji itu dia ucapkan saat gencatan senjata terjadi. Boruto sendiri sudah siap mati di tangan Kawaki setelah dia berhasil mengalahkan Jura nanti. Bagi Boruto, selama Kawaki bisa menghabisinya sebelum Momoshiki mengambil alih tubuhnya, maka masalahnya akan selesai tanpa harus menyeret Konoha ke dalam kehancuran yang jauh lebih besar. Tapi dari sini muncul pertanyaan besar, yaitu mampukah Kawaki benar-benar mengalahkan Momoshiki? Jawabannya ya, Kawaki memang mampu, tapi bukan sekarang, melainkan di masa depan. Ada indikasi kuat bahwa Boruto melihat atau mendapatkan gambaran kecil dari Koji mengenai potensi Kawaki ketika seluruh limit kekuatan dalam dirinya akhirnya dicabut atau dilepas oleh Amado. Bukan hanya peningkatan kekuatan fisik, tapi juga stabilitas tubuh Kawaki untuk menahan seluruh daya karma tanpa batas. Dan dari sinilah terlihat alasan kuat kenapa Boruto begitu percaya diri menyerahkan masa depannya, bahkan nasib tubuhnya yang suatu saat akan direnggut Momoshiki kepada Kawaki. Karena hanya Kawaki versi masa depannya yang telah benar-benar melampaui batas, yang mampu menghentikan Momoshiki secara tuntas. Alasan kedua, kemungkinan besar Boruto memang sedang berusaha menciptakan bonding dengan Momoshiki. Atau jika memakai kata yang lebih kasar, dia ingin menjinakkan Momoshiki. Ini bukan sekedar spekulasi. Boruto sudah hidup bertahun-tahun dengan kesadaran bahwa tubuhnya adalah wadah Otsutsuki. Dalam kondisi seperti itu, ada kemungkinan Boruto mencoba mengambil pendekatan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, yaitu membangun hubungan timbal balik, semacam simbiosis paksa yang mirip dengan apa yang dilakukan Naruto bersama Kurama di masa lalu. Boruto sepertinya mulai memahami bahwa melawan Momoshiki secara frontal hanyalah mempercepat kehancurannya sendiri. Karena itulah dia mungkin memilih pendekatan kedua, bukan menghapus Momoshiki, tapi menciptakan sebuah ikatan baru yang membuat Momoshiki tidak lagi berada sepenuhnya di posisi musuh. Jika Boruto berhasil membangun keharmonisan itu, walau sekecil apapun, maka hubungan mereka bisa berubah menjadi bentuk kerjasama yang cukup aneh, layaknya Naruto dan Kurama di awal-awal sebelum menjadi satu tim yang utuh. Dengan kata lain, Boruto tidak hanya menyiapkan Kawaki sebagai eksekutor terakhir, dia juga menyiapkan kemungkinan lain, yaitu menjadikan Momoshiki sebagai mitra secara paksa, yang tunduk karena keterikatan emosional. Jika ini berhasil, maka Boruto bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih stabil, sekaligus mencegah amukan Momoshiki yang berpotensi menghancurkan dunia ninja. Hal menarik lain yang ada di chapter 28 adalah pedang Boruto yang sudah selesai diperbaiki oleh Sumire. Pedang itu kini benar-benar menjadi baru, dengan bentuk dan kekuatan yang baru. Bentuknya kini lebih melengkung dan lebih panjang, layaknya sebuah katana pada umumnya. Tapi yang mengejutkan adalah kekuatan yang Sumire berikan pada pedang itu. Ada dua poin utama kekuatan pedang baru Boruto. Pertama, pedangnya akan mempertahankan jutsu Hagoromo dengan sendirinya. Atau mudahnya, pedang itu memiliki autopilot. Kini Boruto tidak perlu fokus untuk
terus mempertahankan Jutsu Hagoromo sambil bertarung. Dia bahkan kini bisa menggunakan jutsu lain selagi Jutsu Hagoromo aktif secara autopilot, karena pedang itu menyerap dan mengolah cakra Boruto secara mandiri untuk mempertahankan Jutsu Hagoromo. Nah, yang kedua, orang yang menyentuh pedang itu selain yang cakranya sudah didaftarkan, cakranya akan tersedot dengan jumlah yang sangat besar. Ini menciptakan mekanisme pertahanan terbaik untuk pedang itu sendiri. Sebelumnya kita tahu, pedang Boruto sempat direbut dan dipegang oleh Jura. Nah, sekarang hal itu tidak mungkin terjadi lagi. Jika kalian mengikuti cerita Black Clover, pedang Demon Slayer Asta memiliki kemampuan untuk menyerap mana orang yang memegangnya. Contohnya saat Kaisar Sihir Julius memegangnya. Bedanya, pedang Boruto bisa memilih siapa saja yang akan dicerap cakranya hingga habis, yaitu mereka yang cakranya tidak terdaftar pada pedang itu. Kemampuan ini pun bisa menjadikan pertahanan bagi Boruto terhadap Momoshiki, karena ketika Momoshiki menguasai tubuh Boruto lalu memegang pedang itu, cakranya akan terserap dan Momoshiki akan kembali tertidur di dalam tubuh Boruto. Yang menarik lainnya dari pedang baru Boruto adalah Sumire mengatakan bahwa dia mencampurkan satu bahan khusus pada pedang itu. Kita tidak tahu bahan apa itu, tapi dilihat dari ekspresi wajah Sumire yang sangat serius saat mengatakan itu, sepertinya bahan itu benar-benar spesial. Jika harus berasumsi, bisa saja itu ada kaitannya dengan Otsutsuki, atau bisa saja Sumire mencampurkan kayu dari pohon Shinju. Entahlah, tidak ada petunjuk tentang hal itu. Lanjut ke hal menarik lainnya di chapter 28 ini, yaitu tentang Shindenjin no Jutsu, jutsu baru dari Inojin. Sebelum itu, kita harus bisa membedakan jutsu dari klan Yamanaka yang berkaitan dengan pikiran dan komunikasi itu. Ada 4 jutsu yang namanya sangat mirip. Pertama, Shindenshin no Jutsu, lalu Shintenshin no Jutsu, lalu Shinranshin no Jutsu, dan terakhir Shindenjin no Jutsu. Shindenshin no Jutsu digunakan untuk berkomunikasi secara telepati dengan orang-orang dan bisa dilakukan secara massal. Lalu Shintenshin no Jutsu memungkinkan pengguna untuk mengirim kesadaran mereka kepada target, sehingga pengguna bisa menguasai tubuh dan pikiran targetnya. Lalu Shinranshin no Jutsu ini mirip seperti Shintenshin no Jutsu. Bedanya yang dikirimkan ke target adalah cakra yang masuk ke sistem saraf target, sehingga pengguna bisa menguasai tubuh target tanpa harus mengirim kesadaran pengguna kepada target. Artinya kesadaran si pengguna masih ada di dalam tubuhnya. Sedangkan Shindenjin no Jutsu sebenarnya memiliki konsep dan prinsip yang sama dengan Shindenshin no Jutsu, di mana keduanya memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi di dalam hati atau melalui telepati dengan orang lain. Komunikasi ini tidak terbatas hanya pada 2 orang saja, bisa lebih dari itu, tergantung pada seberapa banyak target yang disambungkan oleh pengguna jutsunya. Tapi Shindenjin no Jutsu memiliki fungsi tambahan yang jauh lebih kompleks. Ketika seseorang menjadi penerima Shindenjin no Jutsu, orang itu tidak hanya terhubung secara telepati, tapi juga berfungsi sebagai pemancar sinyal. Pemancar inilah yang menangkap getaran-getaran atau vibrasi yang muncul dari objek, lingkungan, atau keberadaan manusia lain di sekitarnya. Inilah alasan kenapa Inojin bisa merasakan vibrasi milik para mamushi yang menyusup ke dalam Konoha. Dan ketika tim operasi rahasia Konoha berpencar ke segala arah, jangkauan sinyal yang diterima Inojin otomatis ikut meluas. Semakin luas penyebarannya, semakin besar juga area deteksi yang bisa dia baca. Lalu ketika Inojin menggunakan Shindenjin no Jutsu, di hadapannya muncul sebuah peta cakra atau sebuah visualisasi berbentuk objek energi yang memetakan lokasi seluruh orang yang terhubung dengan jaringan. Setiap titik di peta itu mewakili individu yang sedang terhubung secara telepati dengannya. Melalui peta ini juga Inojin bisa melihat vibrasi itu, dan dari sana dia bisa mendeteksi keberadaan para mamushi. Karena peta ini sangat penting, Shikamaru pun bisa melihatnya melalui sambungan cakra yang dikirimkan menggunakan kataknya Koji. Selain itu, Shindenjin no Jutsu ternyata tidak bisa digunakan pada terlalu banyak orang sekaligus, sehingga pemilihannya harus sangat selektif. Benar-benar jutsu yang menarik. Tapi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に